Berkaitan dengan itulah, dengan melihat kondisi situasi akhir-akhir ini kan prosesnya ini cukup panjang ya, dari tahun 2021, 2022 ya, sampai dengan saat ini kan kita tahu semua bahwa terjadi konflik-konflik secara internal di organisasi kita ini, gitu ya. Konflik ini juga pernah juga dengan hal yang berbeda terjadi pada waktu tahun 2012 gitu ya, tapi sangat berbeda ya, berbeda. Tapi intinya sama-sama saja ya. Masalah adalah ketua umum gitu ya, yang menjadi objek pada waktu itu sama. Nah, ini sudah tahun keberapa? Kedua, ketiga ya, dari mulai 2022, 2023, 2024 gitu. Nampaknya, mohon maaf teman-teman semuanya, ini harus diakhiri. Pembelahan sudah mulai terjadi. Di awalnya adalah pembelahan kita ini adalah di tingkat pusat, tapi sudah menjalar ke tingkat pengurus daerah pun sudah terjadi. Saya sudah pernah bersama-sama dengan Ibu Tin Norman Lubis membuat surat kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM di tahun 2022 dan menyampaikan bahwa kalau ini tidak segera diatasi, maka konflik vertikal dan horizontal di tubuh Ikatan Notaris Indonesia ini akan terjadi. Nah, inilah yang membuat keprihatinan kita semua tentang masa depan daripada Ikatan Notaris Indonesia. Bang Adrian, sebelum lanjut, mumpung masih hangat di perjuangan menjadikan satu-satunya wadah, pasti kan para pendiri-pendiri terdahulu itu punya pemikiran, kenapa sih INI itu harus satu-satunya wadah, tidak multibar? Pasti kan ada pemikiran, kenapa ini diperjuangkan sampai puluhan tahun, belasan tahun untuk jadi, bahkan berhasil di tahun 2014. Pasti punya alasan tersendiri kemana? Iya, karena kita ini kan menjalankan jabatan kita ini kan menjalankan sebagian fungsi negara dan hukum privat, gitu ya. Nah, sehingga jadi kita diberikan kewenangan-kewenangan oleh negara dalam hal pembuatan akta-akta otentik, gitu ya. Nah ini karena kita diberikan kewenangan itu, mestinya harus ada pembinaan, pengawasan yang jelas. Kalau kita mempunyai lebih dari satu organisasi, akan menyulitkan pengawasan-pengawasan itu dan pembinaan-pembinaan itu. Bayangkan kalau lebih dari satu organisasi dan lebih dari satu kode etik. Ya, bagaimana dilakukan pembinaan, pengawasan, ya. Anggota bisa loncat-loncatan ya. Itulah salah satu alasannya sehingga kita ini harus bernaung dalam hanya satu wadah tunggal. Sama halnya sebetulnya dengan tetangga sebelah. Dokter. Tetangga sebelah. Oke, Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia itu juga dibunyikan dalam undang-undangnya bahwa dokter-dokter itu bernaung dalam satu wadah namanya Ikatan Dokter Indonesia, gitu ya. Nah, begitu juga kita, gitu. Itu ya, jadi kalau orang itu, kata orang, kalau dokter itu ngurusin nyawa orang, serang kasih obat mati, ya, sehingga mereka membutuhkan satu pengawasannya, pembinaannya. Notaris ini kata orang juga ngurusin juga. Yang diurusin ini kan harta bendanya, hak-hak dan harta bendanya orang. Salah bikin gitu ya. Pindah tangan. Nah, itulah nampaknya yang secara sederhana saja yang mendorong ya harus ada satu wadah tunggal itu.
gitu ya. Nah, dengan melihat perjuangannya, bahkan mungkin Bang Adrian pasti terlibat di dalamnya untuk mewujudkan itu terjadi dalam jangka waktu hanya 3 tahun, 2 tahunan ini terombang-ambing ya, tadi tanda petik krisis terjadinya multibar. Nah, melihat kondisi seperti ini gimana nih yang dirasakan oleh Bang? Bukan krisis multibar, tapi dapat mengarah ke sana gitu ya. Undang-undang kan kapan saja bisa dirubah. Ya, pasal 82 kapan saja bisa dirubah. Tapi yang makna yang terkandung di dalamnya kan yang harus kita pertahankan itu gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan kapan aja bisa diganti gitu ya. Nah, itulah yang menurut saya yang kita harus jaga, betul-betul kita jaga gitu ya. Nah, kaitan dengan persoalan yang dihadapi organisasi belakangan ini, nampaknya ya kalau belum, tapi saya mengajaklah teman-teman semua gitu ya, semua teman-teman gitu ya, itu mari kita pikirkan bersama. Kita tidak mungkin memelihara tentang konflik ini gitu ya. Kita harus segera akhiri gitu. Nah, mengakhiri ini kan harus ada kebesaran hati dan jiwa daripada teman-teman semua gitu ya. Harus gitu. Yang dipikirkan itu adalah keutuhan organisasi gitu ya. Yang dipikirkan itu bukan kepentingan pribadi lagi saat ini, tapi adalah yang lebih luas gitu. Nah, apa yang lebih luas yaitu penyelesaian. Penyelesaian ini juga karena kita sudah dari tahun 2022 sudah pemerintah dan hal ini Kementerian Hukum dan HAM sudah ikut terlibat gitu ya. Tentunya menurut saya yang bisa menyelesaikan ini adalah juga campur tangannya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Cuman pemerintah cuman ya harus berkeadilan. Menyelesaikan ini adalah berkeadilan diserahkan kepada organisasi untuk melakukannya. Diselesaikan kembali ke organisasi? Ya. Maksudnya? Ya, jadi kementerian itu hanya meminta untuk diselesaikan, gitu ya. Tapi yang bisa menjalankan untuk penyelesaian siapa? Kembali ke kita. Anggota organisasi. Itu ya. Itulah yang bisa menyelesaikan itu semua. Nah, tapi kan selama ini campur tangan pemerintah kan sangat mendalam. Iya, tapi kan kita tahu hasilnya kan nggak ada. Ya, sampai sekarang ini ya. Nah, iya. Ya, mudah-mudahan kan ke depan ini mungkin pemerintah harus lebih tegas dan lebih keras dan berkeadilan tadi. Berkeadilan, ya. Sama-sama berdiri di atas semua golongan gitu ya untuk menyelesaikan